Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung dalam jaringan lokal iNews Biro Jawa Barat. 445 unit mesin parkir di Bandung seolah tak berfungsi. Padahal pemerintah kota telah menggelontorkan dana hingga puluhan miliar rupiah demi merealisasi Bandung menuju Smart City. Ada yang memandang sosialisasi dari pemerintah kurang memadai. Ada pula yang memandang peran serta publik juga tidak muncul. Lalu apa yang salah dari pengadaan mesin ini? Benarkah ada kesalahan prosedur sejak awal pengadaannya? Tepatkah kebijakan Pemkot akan penerapan mesin parkir tersebut? Selama 30 menit ke depan inilah special report dalam iNews Jabar. Apa kabar mesin parkir bersama saya Agung Karsena. Baik, kami sudah hadirkan dua orang narasumber bersama saya di studio iNews Bandung untuk memperbincangkan topik kami pagi hari ini. Saya perkenalkan langsung di sebelah saya ada Bapak Asep Kurnia, Kabid Transportasi dan Parkir dari Dishub Kota Bandung. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama iNews Jabar pagi ini. Kemudian kami juga sudah hadirkan pengamat kebijakan publik dari Unpad. Beliau adalah Bapak Yogi Suprayogi. Pak Yogi. Selamat pagi, terima kasih Pak sudah hadir bersama iNews Jabar pagi hari ini. Dan sebelum kami mulai perbincangan, kami ajak Anda pemirsa untuk menyimak informasi ini terkait hingga kini pengoperasian mesin parkir milik Pemkot Bandung tidak berjalan efektif. Sekitar 445 mesin parkir yang ada di Kota Bandung dibiarkan terbengkalai. Setidaknya terdapat 445 mesin parkir tersebar di Kota Bandung semenjak diuji cobakan pada pertengahan Juli 2017. Dana sekitar 80 miliar rupiah dihabiskan untuk mewujudkan sistem parkir dengan retribusi lebih terpadu. Namun sudah hampir 1 tahun, pemasangan mesin parkir tidak berjalan efektif. Akibatnya, ada ratusan mesin parkir tersebut kini terbengkalai dan hanya menjadi hiasan jalan. Penarikan retribusi melalui mesin parkir masih belum berjalan optimal. Pasalnya, sistem penarikan melalui juru parkir masih diutamakan. Imbasnya kebocoran pemasukan retribusi parkir masih terjadi, dan parkir liar di Kota Bandung masih mendominasi. Ya bukan, itu 1 tahun. Tetapi kita melihat justru malah terjadi loss potensial, di mana bahwa kita telah mengeluarkan anggaran yang diajukan oleh eksekutif kurang lebih 80 miliar untuk 400 lebih mesin parkir, tetapi justru yang terjadi adalah penurunan ya, PAD untuk mesin parkir. Nah ini saya bisa katakan ini sebagai loss potensial, dan ke depan mungkin ini bisa dikatakan sebagai kerugian negara, karena kita melihat hari ini mesin parkir hanya tidak beroperasi maksimal. Bahkan ironisnya ada yang mengatakan bahwa mesin parkir ini hanya menjadi pajangan. Bahkan dari beberapa mesin parkir ada yang sudah rusak. Hingga saat ini pihak Pemkot dan Dishub Kota Bandung masih belum bisa dimintai keterangan terkait polemik yang dilontarkan oleh Komisi B tentang mesin parkir di Kota Bandung. Dari Bandung, Ervan David, iNews melaporkan. Baik pemirsa, saya langsung ke Pak Asep terlebih dahulu dari Dishub. Pak Asep, saya ingin konfirmasi tindak lanjut dari video tayangan yang barusan saja kita lihat bersama. Awal Agustus 2017 peresmian, sampai saat ini kondisinya semua terbengkalai atau sebenarnya ada di titik-titik tertentu yang sebenarnya memang beroperasi mesin parkir ini? Terima kasih. Sebenarnya mesin parkir di Kota Bandung ini yang berjumlah 445 mesin pada 57 ruas jalan itu saat ini sudah beroperasi. Hanya pada pengoperasiannya karena menggunakan solar cell itu menggunakan mode sleep. Jadi kalau misalnya dinyalakan juga bisa, tapi akan cepat habis baterainya seperti itu. Semuanya 445 itu? Betul, beroperasi. Itu ada CWO-nya atau KL Web Office-nya. Di situ ada alarm sistemnya, jadi apabila mesin yang mati akan ketahuan Pak, memberi sinyal. Itu tersebar di beberapa titik ruas jalan? Di 57 ruas jalan. Oke, nah tadi kalau kita melihat tanggapan atau pernyataan dari Komisi B DPRD menyatakan bahwa ini sebenarnya ada kondisi beberapa yang rusak, dikatakan demikian. Betulkah ada pengawasan tidak sebenarnya terhadap 445 mesin parkir ini?
Untuk pengawasan mesin parkir kita ada 24 kantor yang ada 600 juru parkir yang mengelola mesin parkir. Setiap harinya dipantau, dipatroli secara bergantian. Dan itu sebenarnya di sisi room di Jalan Babatan di UPT Parkir sudah terdeteksi dengan ada alarm system tadi. Jadi pengawasan secara langsung tidak ada ya, hanya mengandalkan alarm tersebut. Secara patroli ada Pak dari kepala sektor rutin setiap hari. Oke, saya ke Pak Yogi. Pak Yogi, kalau kita melihat anggaran tidak besar, tidak kecil begitu ya, 80 miliar. Apakah ini sudah jadi pilihan yang tepat sebagai upaya untuk tujuan awalnya kan sebenarnya untuk menertibkan parkir liar, kemudian juga untuk meningkatkan PAD dalam hal ini retribusi parkir? Ya, jadi sebetulnya ini kan sebuah inovasi kebijakan ya dalam ilmu kebijakan itu. Inovasi kebijakan itu memang pertama digunakan dan di Indonesia pun kan baru beberapa kota gitu ya. Jadi menurut saya ini sebuah inovasi yang memang harus dijaga. Ada beberapa hal yang memang harus dilihat itu adalah masalah sosialisasi ya. Sosialisasi itu terkait dengan budaya masyarakatnya. Dan kemudian juga pemerintah Indonesia itu kan baru mencanangkan cashless itu kan ketika era jalan tol mulai. Nah ini Kota Bandung sudah dimulai dari 2016 sudah ada kajian, 17 sudah mulai lelang ya kalau nggak salah ya. Kemudian Anda dilibatkan dalam kajian tersebut? Kebetulan tidak. Cuma saya hanya memperhatikan, saya ada beberapa riset tentang smart city, salah satunya adalah smart transportation. Memang kebutuhan warga Kota Bandung itu transportasi, dan salah satunya adalah parkir. Karena parkir ini memberikan efek terhadap alur transportasi di Bandung. Karena ada satu kajian itu malah jalan di Kota Bandung itu habis banyak oleh parkir. Nah, dengan adanya dengan adanya mesin parkir ini justru seharusnya lebih menertibkan lagi. Tapi ternyata kondisinya? Tapi ternyata masih belum, masih banyak. Masih sama saja? Masih sama saja. Nah ini mungkin karena sekali lagi budaya masyarakat yang harus di encourage lagi. Okay. Salah satunya ya sosialisasi harus lebih sering mungkin disub ke daerah-daerah, kawasan-kawasan. Tapi kalau Anda melihat perencanaan yang dilakukan sejak awal, sebelumnya Pak, untuk perencanaan ini apakah akademisi itu dilibatkan sebelumnya dari Disub? Kajian awal. Untuk perencanaan kita meng-hire konsultan, Pak. Jadi waktu itu tahun 2016 kita meng-hire konsultan. Terus anggarannya waktu itu tersedia 80 miliar dan yang terserap hanya 55 miliar, Pak. 55 kurang lebih miliar. Karena harga satu TP itu 125 juta. Baik. Kalau melihat tadi dikatakan sudah meng-hire konsultan, tapi ternyata hasilnya seperti ini, tidak berjalan optimal. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, jadi gini Mas Agung, kalau kita lihat bukan hanya faktor sisi akademis ya. Jadi dalam kebijakan publik itu ada yang faktornya policy brief itu naskahnya seperti apa dan kemudian nanti proses pelaksanaannya. Nah, yang bermasalah itu sebetulnya kan pelaksanaan. Di Indonesia itu yang namanya pelaksanaan kebijakan itu selalu bermasalah. Nah, salah satunya ada mungkin nanti mungkin Pak Asep bisa cerita, ini bukan info kalau juru parkir sudah dilatih, sudah diberi gaji, tapi tetap misalnya di daerah-daerah itu ada oknum-oknum yang sering meminta uang seperti itu. Nah, kita akan konfirmasi benarkah ada oknum-oknum tersebut yang juga menghambat jalannya atau optimalnya mesin parkir di Kota Bandung, dan termasuk ini ada deviasi katanya begitu ya antara target pendapatan parkir dari retribusi dengan yang terjadi selama setahun ini. Kita akan bahas nanti usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama Special Report.